mengajak salah seorang teman si A, laki-laki, dia mengajak aku untuk ikut dalam penelitian seorang dosen, katakanlah dosen B. Dosen B ini memang terkenal, beliau itu sering sekali melakukan publikasi baik internasional maupun nasional, dan memang beliau ini cerdas. Tapi di samping itu ada banyak desas-desus di antara mahasiswa maupun staf-staf di kampus kalau beliau ini agak-agak mesum karena sering melihat mahasiswa perempuan dengan tatapan yang tidak wajar, bahkan sering memanggil mahasiswa-mahasiswa dengan sebutan sayang dan juga cantik. Nah, uh, aku awalnya ragu tapi juga dilema, tapi karena diyakinkan oleh temanku si A kalau dia juga akan ikut dalam meeting bersama dosen ini. Nah, singkat cerita aku pergi dengan temanku si A, dan dalam perjalanan aku memang sudah merencanakan aku akan duduk agak jauh, kemudian aku akan uh, menantang ataupun marah kalau seandainya dosen ini berbuat macam-macam. Dan aku juga merencanakan aku bahkan akan teriak kalau terjadi sesuatu yang memang uh, tidak nyaman nantinya pada saat kita bicara dengan dosen B ini. Nah, ketika masuk dalam ruangan, aku mengambil posisi duduk yang jaraknya hampir 2 atau 3 meter dari dosen, dan memang dalam posisi yang berhadapan. Temanku si A ini, dia duduknya bersebelahan dengan aku di sebelah kiri dari tempat dudukku. Nah, pada saat diskusi, sudah 1 jam kita diskusi, tidak ada kecurigaan. Karena 1 jam diskusi itu kita banyak membahas hal-hal seperti teknis penelitian, pengambilan data, kemudian referensi-referensi yang akan kita pakai. Juga kita membahas soal mungkin potensi-potensi dana hibah yang bisa kita apply nantinya untuk penelitian selanjutnya. Sempat uh, terhenyak dengan diskusi-diskusi itu karena diskusi itu menarik. Ada satu momen setelah itu dosen itu tiba-tiba berdiri. Jadi posisi pintu keluar itu berada di sebelah kiri dan di belakang aku dan temanku si A ini. Jadi asumsi aku si dosen ini berdiri untuk pergi ke pintu keluar dan pergi ke toilet. Spontan aku majukan kursiku untuk memberikan space yang lebih luas untuk dosen ini keluar. Aku majukan, dan memang dosen ini mengambil jalan yang memang agak menuju ke lorong atau ke belakang, jalan di belakang aku untuk menuju pintu keluar itu. Tapi tiba-tiba dosen ini memegang pundakku. Dia agak mencengkram, kemudian dia mencium tepat di keningku. Ya aku kaget dong. Aku kaget waktu dosen ini mencium kening. Dan semua rencana yang sudah aku ingin rencanakan dari awal dan aku ingin lakukan tiba-tiba hilang sekejap. Aku shock, freezing, blank, tidak tahu mau berbuat apa. Dan tatapanku pada saat itu sangat kosong. Setelah itu dosen itu mencium, dosen itu berkata, "Saya bangga sama kamu. Kamu mahasiswi yang potensial." Aku masih terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa, kaget, campur aduk. Kemudian beberapa detik setelah itu aku kayaknya menoleh ke temanku si A dengan tatapan, "Ayo kita pulang." Mengisyaratkan temanku untuk kita selesaikan ini, kita pulang balik karena aku sudah sangat tidak nyaman. Akhirnya aku juga WhatsApp ke pacarku untuk telepon saat ini juga. Dia telepon dan aku berpura-pura seolah ibuku yang menelpon dan memintaku untuk segera pulang karena ada masalah urgen di rumah, masalah keluarga, dan aku harus cepat pulang. Aku sudah ngomong juga ke dosen itu, aku minta pulang karena ibuku marah dan bla bla bla, ada masalah keluarga. Tapi beliau masih belum mau mengizinkan aku pulang. Kemudian temanku si A akhirnya berinisiatif
dia minta ke dosen kalau tadi dia sudah minta izin ke ibunya akan pulang jam segini, jadi dia juga takut kalau ibuku marah, dan dia meyakinkan dosenku ini beberapa kali. Akhirnya dosen ini bilang oke, baik, nanti kita setting pertemuan selanjutnya. Setelah ini mungkin kita saling chat dan sebagainya. Sudah tidak peduli pada saat itu. Yang aku pikirkan hanyalah pulang pulang pulang, karena aku sudah tidak nyaman. Akhirnya kita berdua, aku dan temanku si A ini, kita bisa keluar dari ruangan itu. Sampainya di luar, si A ini menenangkan aku. Dia bilang dia juga tidak sangka akan seperti itu. Aku memang sempat ada rasa kecewanya juga sama si A. Kenapa sih dia tidak defend aku pada saat itu? Kenapa dia diam? Ya walaupun pada akhirnya dia mencoba meyakinkan untuk pulang, tapi aku juga bingung pada saat itu kenapa dia tidak confront dengan dosen tersebut. Tapi setelah aku pikir-pikir, mungkin dia juga terikat relasi kuasa sama dosennya, karena dia juga merupakan uh, salah seorang asisten peneliti yang sudah direkrut lebih duluan. Jadi dia mungkin menilai penelitian ini merupakan hal yang sangat bagus untuk prospek dia ke depannya. uh, Singkat cerita, aku pulang, aku bingung ya. Pada saat itu yang mau lapor kemana, tidak bisa, tidak ada mekanisme pelaporan apapun yang bisa kita laporkan, bukti pun tidak ada. Kalaupun melapor, ya kita bisa dituduh balik atau dilaporkan balik dengan pencemaran nama baik. Kan, ya bingung juga. Akhirnya hanya bisa disimpan sendiri dan diceritakan ke keluarga.